Cara Halo, belajar jumpa kembali dengan hipnotis saya Mas Nur dari yang Model benar Indonesia. dan Teman-teman, tepat. kali ini saya akan berbagi informasi kepada Anda, buat Anda para penonton yang ada di YouTube ataupun buat teman-teman yang ada di TikTok, yaitu tentang teknik dalam proses hipnosis atau hipnotis. Selalu saya katakan di setiap video saya bahwa kunci utama keberhasilan ketika Anda menghipnotis atau menghipnosis orang lain itu adalah di poin pertama, yaitu pada poin pre-induction atau pre-talk. Nah, di dalam proses pre-induction atau pre-talk ini tujuannya adalah membangun hubungan yang baik atau building rapport. Nah, building rapport ini sesuatu yang sangat unik, teman-teman, karena bagaimana sih caranya kita supaya membuat klien kita ini menjadi sangat nyaman, sangat percaya dengan kita, sehingga memudahkan kita di dalam proses menghipnotis. Nah, ada salah satu materi yang luar biasa dari salah satu sahabat saya, juga seorang ahli hipnosis hipnoterapi. Dia adalah Mas Fuad, ya, atau dikenal dengan Pak D Fuad atau Master Fuad. Nah, kali ini saya akan menampilkan kepada Anda semua. Silahkan nanti Anda baca, ya. Beliau mengajarkan yang namanya fisiognomi praktisioner, ya. Artinya apa itu? Ya, kurang lebihnya bagaimana Anda di dalam proses building rapport ini mendapatkan kekuatan yang luar biasa, sehingga klien Anda ini tidak hanya nyaman, tidak hanya percaya dengan Anda, bahkan bisa sampai ke level deep trance atau masuk kondisi alam bawah sadar di awal pertemuan dengan klien Anda. Ini luar biasa, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mengikuti program dari beliau atau kelas beliau, teman-teman? Saya sertakan nomor WhatsApp beliau, Mas Fuad atau Pak D Fuad ini, ya. Buat Anda nanti silakan Anda lihat di deskripsi di bawah video, atau Anda juga bisa baca. Saya tampilkan di sini, teman-teman. Oke, silakan Anda perhatikan. Anda catat nomornya, Anda screenshot, gitu. Dan selanjutnya, teman-teman, kita akan memperdalam lagi. Jika teman-teman ingin mendalami kemampuan ilmu hipnosis ini atau ilmu hipnotis ini dengan benar, menjadi seorang ahli, seorang master, oke, kita akan bahas pelan-pelan. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum saya melanjutkan videonya, sangat terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Sekali lagi, jika Anda menginginkan mendapat bimbingan dari saya, mendapatkan pelatihan dari saya untuk menjadi seorang ahli hipnotis, Anda bisa ikut mendaftar. Nomor WA-nya saya berikan di kolom video ini, teman-teman, atau Anda juga bisa baca di deskripsi di bawah video. Begitupun pula buat Anda yang ingin membeli e-book saya, e-book kitab Mahir Hipnotis. Kita akan membahas bagaimana supaya Anda menjadi seorang yang mahir, pintar, cakap, ya, ahli, expert di dalam hipnotis orang lain. Beberapa hal ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya. Ada beberapa poin, ya. Poin yang pertama adalah pemahaman tentang hipnosis itu sendiri. Ini sangat penting. Jika Anda yang akan melakukan proses hipnosis atau hipnotis ini saja masih belum paham apa itu hipnosis, ya tentunya akan kesulitan jika Anda ingin menghipnosis orang lain. Maka Anda pahami, minimal Anda mengerti, nah, hipnosis itu seperti apa. Kemudian Anda jelaskan kepada klien Anda. Contohnya misalkan, masih banyak sekali anggapan bahwa satu, hipnosis itu adalah ilmu yang bertentangan dengan kaidah agama. Nah, ini kan harus Anda jelaskan bahwa hipnosis itu adalah ilmu ilmiah, saintifik, gitu ya. Yang kedua, masih banyak anggapan bahwa hipnosis itu menggunakan mantra-mantra tertentu, ritual-ritual tertentu, ya, berhubungan dengan jin, setan, demit, dan lain sebagainya. Nah, ini juga Anda harus jelaskan, teman-teman, bahwa tidak ada kaitannya sama sekali. Hipnosis adalah sebuah bentuk keterampilan. Anggapan yang lain dari orang-orang biasanya menganggap bahwa hipnosis itu adalah ilmu yang membuka aib, ya, nanti masa lalu saya akan dikorek-korek. Nah, ini Anda jelaskan. Manfaatnya luar biasa, ya. Keuntungan apa ketika seseorang ini masuk kondisi trance, masuk kondisi alam bawah sadar, bisa memprogram kembali hal-hal yang tidak menguntungkan, ya. Kemudian di reprogramming kembali menjadi hal yang jauh lebih positif
gitu ya. Anggapan-anggapan banyak negatif ya dari orang-orang ini Anda sampaikan, termasuk misalkan, oh nanti saya menjadi tidak sadar. Nah, itu Anda jelaskan bahwa hipnosis itu bukan membuat Anda tidak sadar, teman-teman. Anda tetap bisa mengontrol diri Anda, begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu di dalam proses Anda pengenalan terhadap ilmu hipnosis. Selain Anda paham materi yang ingin Anda gunakan, Anda juga harus bisa mendelivery ya, pengertian hipnosis ini kepada klien atau subjek Anda. Itu adalah poin pertama. Poin kedua adalah Anda harus bisa mengenali klien atau subjek Anda, karena setiap orang ini berbeda. Ingat, Anda sedang berhadapan dengan manusia, bukan robot. Kalau robot kan kita program A, ya keluar B atau C. Ya, kita lakukan kembali ya sama hasilnya. Namun ketika kita berhadapan dengan manusia yang punya karakter, mempunyai sifat yang sangat unik, dengan latar belakang yang berbeda-beda, tentu pendekatannya setiap orang itu berbeda-beda. Ya, maka disinilah pentingnya Anda mengerti yang namanya ilmu kalibrasi, teman-teman. Apa itu kalibrasi? Ya, Anda benar-benar bisa mengenal klien atau subjek Anda, teman-teman. Meskipun dalam jangka waktu yang relatif pendek, ya, dibutuhkan kejelian, ketelitian dari Anda untuk bisa mengamati baik secara fisik, ya, atau dari cara berbicara, sikap tubuh dan lain sebagainya. Ya, Anda kenali. Nah, di sini teman-teman, Anda juga bisa memperdalam lewat tadi yang saya promosikan dari Pak Adi Fuad atau Master Fuad tadi ya. Anda akan lebih mengenali lagi. Gitu. Kenali klien Anda dengan baik. Tidak hanya sekedar ngobrol-ngobrol basa-basi, tidak. Tapi Anda benar-benar bisa menyelami. Ya, Anda bisa melakukan main reading kepada klien Anda. Sehingga penerapannya nanti menjadi tepat, teman-teman. Contoh-contoh kecil, semisal yang kurang tepat nih. Klien Anda takut dengan gelap, kemudian Anda suruh tutup mata. Nah, ini kan tidak pas, justru menambah ketakutannya. Gitu ya. Anda bisa melakukan yang namanya hipnotis percakapan, waking hypnosis tanpa membuat tidur. Ini lebih menyamankan. Sama hasilnya, klien Anda juga akan masuk kondisi trance, masuk alam bawah sadar. Nah, itu harus Anda jeli, teman-teman. Ada di poin kedua, yaitu pentingnya Anda mengenali klien Anda atau subjek Anda dengan Anda mempertajam ilmu kalibrasi Anda. Oke, kita lanjutkan yang poin ketiga. Tentunya saat Anda melakukan proses hipnosis kepada klien Anda wajib percaya diri. Ya, bagaimana mungkin Anda akan mempengaruhi orang lain jika Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri? Konteks kata percaya diri ini percaya kepada diri sendiri. Maka ya Anda wajib untuk percaya diri. Kalau Anda grogi, Anda gugup, terbata-bata, ini juga akan membuat klien Anda tidak trust dengan Anda. Oke, maka jadilah orang yang sangat percaya diri, teman-teman. Ini sangat penting. Dengan percaya diri ini akan menumbuhkan yang namanya keyakinan di dalam diri Anda. Oke, saat Anda melakukan proses hipnoterapi kepada klien Anda, tapi Anda tidak yakin klien Anda sembuh, ya tidak akan sembuh, gitu ya. Maka bangun yang namanya rasa percaya diri ini. Nah, supaya percaya diri bagaimana nih, Mas Nuk? Ya gampang. Pahami apa yang akan Anda lakukan. Orang yang paham dengan apa yang akan dilakukan ya pasti percaya diri. Itu logika basic ya, logika dasarnya. Nah, maka sekali lagi Anda harus belajar tentang teori hipnosis secara mendalam. Semakin Anda banyak paham, Anda sering mempraktekkan, maka akan timbul rasa percaya diri dan keyakinan diri Anda yang kuat. Hal lain yang bisa lakukan untuk menambah rasa percaya diri ini adalah Anda bisa melakukan yang namanya afirmasi. Ya. Anda mungkin ada yang bingung afirmasi itu apa? Ya, bahasa gampangnya ya, kata-kata yang Anda ulang-ulang yang bersifat positif. Contohnya, saya ini adalah seorang hipnotis yang hebat dan handal. Siapapun dapat saya hipnotis dengan mudah. Itu saya ucapkan berulang-ulang sambil diyakini. Itu contoh-contoh kecil ya. Bangun diri Anda menjadi sosok yang sangat percaya diri. Bangun yang namanya personal branding Anda. Bangun yang namanya personal magnetis Anda. Gitu ya. Selain Anda mempunyai karakter yang kuat, berwibawa, berkarisma, mempunyai daya tarik terhadap orang, ya, Anda juga membuat orang ini nyaman. Gitu ya, teman-teman. Bangun rasa percaya diri Anda.
Kita lanjutkan poin yang selanjutnya, poin yang keempat ya, supaya nanti memudahkan di dalam proses menghipnosis adalah kuasai tekniknya. Karena hipnosis ini adalah sebuah keterampilan, teman-teman. Ya, ibarat Anda bertanding sepak bola, kalau Anda tidak tahu teknik bermain bersama, ya, strateginya apa, 4-4-2 kah, atau 4-3-3 kah? Nah, Anda harus tahu nih, teknik apa yang Anda gunakan, supaya Anda tidak berpikir saat ketemu klien Anda sudah mempersiapkan alternatif teknik, misalkan teknik A, B, C, D. Ya minimal lah Anda tahu apakah ini saya perlu melakukan teknik rapid induction, induksi cepat, ya, membuat klien Anda tertidur dalam hitungan detik, ataukah diperlukan yang namanya proses relaksasi, pelan-pelan, digiring, ya, supaya masuk alam bawah sadar. Minimal dua itu Anda harus tentukan, oh orang ini cocoknya seperti ini, gitu ya. Inilah pentingnya Anda belajar teknik, teman-teman, supaya Anda lebih luas, ya. Seorang penghipnotis itu dituntut luas, teman-teman, adaptif, artinya tidak kaku dalam menangani klien atau berinteraksi dengan klien, ya. Anda harus paham belief klien Anda. Beliefnya apa? Saya berikan contoh belief, ya. Semisal klien Anda ini berbeda keyakinan atau berbeda agama dengan Anda, begitu. Kemudian Anda menggunakan otoritas Tuhan Anda yang Anda percaya ini untuk menyampaikan kepada klien Anda, ya tentu tidak masuk, ya, karena keyakinannya berbeda. Saya contohnya Muslim nih, ya, saya kemudian menghipnosis klien saya yang beragama beda dengan saya. Saya katakan bahwa atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beliau kan nggak percaya, teman-teman, dipahami ya. Maka Anda harus mengerti belief klien Anda. Tadi contoh kecilnya adalah masalah keyakinan. Anda harus tahu nih agamanya apa yang dia yakini, begitu ya. Kalau dia percaya mistik atau enggak, apakah dia orang yang termasuk tipe rasional dan lain sebagainya. Belief ini harus Anda ketahui supaya pas, supaya tepat, ya. Anda tidak menghamburkan kata-kata Anda untuk melakukan proses hipnosis atau hipnoterapi. Dan yang kelima atau yang terakhir, karena hipnosis ini adalah sebuah keterampilan, sebuah keahlian yang harus diasah, maka Anda wajib belajar terus-menerus. Jangan merasa Anda sudah bisa, jangan merasa Anda sudah berada di level yang, oh saya sudah paham semuanya. Tidak. Ilmu itu terus berkembang. Zaman dulu hipnosis di tahun yang lampau, 100 tahun yang lalu barangkali, Anda bisa cek, hipnotis itu dilakukan dengan model tradisional, dengan bandul, ya kan? Kemudian berkembang. Jadi ilmu itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka jangan pernah stop untuk belajar. Berguru kepada siapapun yang menurut Anda ini bisa menambah kemampuan Anda, menambah skill Anda. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan lebih menambah semangat Anda untuk memperdalam ilmu hipnotis, sehingga kesimpulannya Anda menjadi seorang ahli hipnotis, ahli hipnoterapi yang hebat, handal, mumpuni. Sampai jumpa di lain waktu. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.